Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang perubahan sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Ilham Abdullah MPD selaku dosen mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan Prodi Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu. Anggota kelompok kami terdiri dari dua orang. Yang pertama Gita Pareira, NPM A1J022023, dan saya sendiri Umi Darsi dengan NPM A1J022015. Baiklah, langsung saja yang akan saya bahas yang pertama yaitu A. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa, yang artinya mereka akan selalu mengalami perubahan, baik itu perubahan yang cepat atau lambat maupun perubahan yang kecil atau besar. Selanjutnya B, yaitu proses terjadinya perubahan sosial, terdiri dari 4 proses. Yang pertama ada difusi, yaitu proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Yang kedua akulturasi, yaitu proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat. Yang ketiga asimilasi, yaitu proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda. Keempat yaitu akomodasi, yaitu proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai. Baiklah, pokok pembahasan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama yaitu evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dengan memakan waktu yang sangat lama dan tanpa ada kehendak dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan tidak direncanakan. Yang kedua yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan sosial ini dikatakan direncanakan karena telah terjadi perubahan sesuai dengan yang diperkirakan atau direncanakan oleh pihak yang membuat perubahan. Pihak yang membuat perubahan itu kemudian kita kenal dengan sebutan agent of change. Sedangkan yang perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan sosial dikatakan tidak direncanakan karena terjadi di luar perkiraan atau tanpa perencanaan terlebih dahulu. Biasanya perubahan sosial yang tidak direncanakan akan ditentang oleh masyarakat yang bersangkutan atau diperdebatkan. Yang ketiga yaitu perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil. Perubahan sosial yang kecil biasanya terjadi pada unsur perubahan yang tidak memiliki pengaruh, yang berarti contohnya seperti fashion dan lifestyle. Sedangkan perubahan sosial yang besar biasanya memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat karena kehadirannya. Selain itu, perubahan sosial yang besar memerlukan keterlibatan masyarakat banyak sehingga menimbulkan reaksi dan pertentangan dari banyak kalangan. Baiklah, pokok pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Gita Pareira. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu D. Faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama yaitu adanya penemuan baru. Adanya penemuan baru dalam sebuah komunitas tertentu akan membawa perubahan pada sosial tersebut, karena adanya budaya baru yang menggantikan budaya lama atau mencampurnya menjadi satu kesatuan. Yang kedua yaitu pengaruh jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat mempengaruhi perubahan sosial karena dapat struktur atau tatanan masyarakat pada suatu komunitas. Yang ketiga, munculnya konflik. Konflik pada suatu sosial bisa saja terjadi karena adanya kemajemukan atau munculnya mayoritas dan minoritas dalam sebuah komunitas tertentu. Yang keempat, terjadi revolusi. Revolusi atau pemberontakan juga bisa mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, karena fenomena ini menjadi tanda adanya hal baru yang harus dilakukan. Misalnya, karena telah terjadi perang atau bencana alam. Yang kelima, keterbukaan pada lapisan masyarakat. Keterbukaan pada lapisan masyarakat bisa menjadi faktor terjadinya perubahan sosial, karena kehadiran tipe masyarakat sangat berpengaruh dalam merespons sesuatu hal yang baru.
Yang keenam, motivasi berprestasi. Masyarakat yang memiliki motivasi untuk berprestasi berarti memiliki keinginan untuk mau dan berkembang. Dan yang ketujuh, sistem pendidikan maju. Semakin tinggi dan berkualitasnya pendidikan, maka akan besar pula peluang untuk memiliki perspektif dan wawasan seseorang untuk menerima perubahan. Contoh perubahan sosial. Yang pertama, bersifat besar. Contohnya, jika dahulu petani menyemai padi hanya di dalam ruangan saja, namun sekarang petani bisa menanam padi dengan teknologi canggih agar menghasilkan bibit padi yang lebih berkualitas. Yang kedua, bersifat kecil. Contohnya perubahan sosial yang bersifat kecil adalah perubahan yang terjadi pada gaya berpakaian atau lifestyle. Yang ketiga, dipengaruhi oleh negara lain. Contoh perubahan sosial di Indonesia yang dipengaruhi oleh negara lain adalah yang terjadi pada transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, dalam keagamaan. Contohnya perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dalam hal keagamaan atau kepercayaan adalah negara kita yang dikenal dengan negara Islam atau mayoritas masyarakat kita yang memeluk agama Islam sebelumnya berdasarkan sejarah tanah air lebih erat dengan kepercayaan Hindu, Buddha, yakni kerajaan-kerajaan pada saat itu sebelum agama Islam masuk ke Nusantara. Dan yang kelima, pada bangunan. Bangunan adalah hal fisik yang paling bisa dilihat perubahannya pada zaman ke zaman. Contoh perubahan sosial yang terjadi pada bangunan yang digunakan oleh masyarakat adalah bentuk masjid, gaya hunian rumah, atau penggunaan material bangunan. Dan yang keenam yaitu pada kebudayaan. Kebudayaan adalah fenomena yang pasti akan mengalami perubahan jika terjadi perubahan sosial. Salah satu contohnya yaitu perubahan sosial yang terjadi pada kebudayaan adalah akulturasi pada budaya kerajaan dahulu, yaitu Hindu Buddha dengan ajaran-ajaran Islam seperti budaya Grebek yang kemudian disesuaikan dengan hari besar Islam.